Silakan Bapak Ibu. Dan izin kami untuk di grup 6, saya Rizky, kemudian ada rekan saya Ibu Rahma dan Bapak Rangga yang akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait sirkuit switching. Baik, di sini ada sedikit overview dari materi yang akan kami paparkan. Phone, kemudian dari cross dan switch, kemudian ada time division switch dan time space time switch, kemudian ada signaling SS7 dan Erlang blocking and traffic overload. Dan kedua ada sistem telepon seluler terdiri dari konsep dasar seluler dan frekuensi reuse. Kemudian ada eh, arsitektur seluler dan handoff. Nah, nanti terakhir ada sesi pertanyaan atau discuss. Baik, mungkin materinya akan dipaparkan oleh Ibu kan. Terima kasih Pak Rizky. Baik, untuk switching jaringan Telkom, switching jaringan telepon sendiri itu adalah proses menghubungkan jalur komunikasi antara dua pengguna yang ingin melakukan panggilan. Sistem ini memastikan suara dari satu orang bisa sampai ke lawan bicara dengan jalur yang tepat dan awalnya switching ini dilakukan dengan saklar mekanis lalu berkembang ke boleh slide. Untuk bar switch, kalau switch tinggal Suaranya putus-putus nih. Ya, gimana Bapak Ibu? untuk crossbar switch, crossbar switch adalah saklar berbentuk grid yang memungkinkan setiap input terhubung ke output mana saja, sehingga bebas blocking. Namun kelemahannya adalah jumlah titik sambung atau cross point-nya tumbuh sangat cepat mengikuti n pangkat 2. Untuk jaringan kecil masih efisien, tapi untuk skala besar jumlahnya bisa mencapai miliaran tidak perlahan. Agak ditutup dikit. Pada gambar ini, gambar ini sebuah grisar yang menghubungkan banyak input dengan banyak output. Setiap titik perpotongan yang ada pada gambar itu merupakan cross point dan bisa juga dinyalakan atau dinonaktifkan untuk membuat koneksi. Konsepnya itu sederhana, siapapun bisa terhubung ke siapapun. Tapi kelemahannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semakin banyak pengguna, jumlah crosspoint akan tumbuh sangat besar mengikuti rumus N pangkat 2. Artinya untuk jaringan besar, crossbar jadi boros dan sulit juga buat dipakai. Pada gambar ini merupakan multi-stage switch yang terdiri dari beberapa tahap dengan jalur perantara yang dipakai bersama. Tujuannya itu untuk mengurangi jumlah crosspoint pada crossbar yang tumbuh sangat besar. Dengan mekanisme yang ada pada gambar tersebut, jumlah crosspoint bakal bertambah sekitar N pangkat 1,5 dan lebih hemat dibanding N pangkat 2. Kekurangannya itu bisa mengalami blocking jika semua perantara penuh. Lalu jalurnya itu jalurnya harus memenuhi syarat pada rumus yang tertera. Selanjutnya mungkin boleh Karangga untuk melanjutkannya. Oke, pada dari selanjutnya ada time switching. Yang switch ada teknik digital, yaitu sinyal in dialokasikan suatu, kemudian time slot interchange, TSI, menukar slot waktu untuk mengarahkan sinyal ke output yang sesuai. Pada penerima, sinyal diekstrak kembali sesuai slot waktunya. Kelebihan dari teknik ini adalah efisiensi dalam penggunaan bandwidth, namun teknik ini memerlukan sinkronisasi waktu yang ketat dan kurang cocok untuk data yang sifatnya tidak tetap atau bursty. Selanjutnya.
Pada figur ini, switching dilakukan dengan memanfaatkan memori. Data dari input disimpan di slot waktu tertentu, lalu dibaca kembali untuk output. Cara ini hemat cross point, tapi kapasitasnya terbatas oleh kecepatan memori. Lanjut. Lalu ada time space time switch. Nah, pada figur ini, kombinasi time switch di input ini dan output dengan space switch di tengah. Konfigurasi ini membuat sistem lebih efisien, kompak, dan mampu menangani lebih banyak sambungan. Nah, lanjut. Oke, mungkin yang signaling SS7 pada sistem telepon bisa dilanjutkan oleh Pak Rizky. Baik, di sini ada materi terkait signaling SS7 pada sistem telepon, di mana terdapat dua jaringan. Yang pertama jaringan sinyal yang berfungsi sebagai central telepon yang mengubah sinyal telepon menjadi pesan dalam jaringan SS7. Kemudian jaringan ini bertanggung jawab sebagai routing atau setup panggilan. Nah, kemudian ada jaringan transport yang tugasnya mentransportasikan atau melewatkan informasi dari pengguna berupa suara atau bisa dikatakan data. Nah, di sini ada eh, gambar di mana ketika kalau dilihat dari alurnya, ketika kita sebagai pengguna mengangkat telepon dan melakukan panggilan, sinyal dikirim ke SSP. Kemudian SSP membuat pesan-pesan signaling dan mengirimkannya ke jaringan SS7. Kemudian STP meneruskan pesan ke si DP. Nah, SCP ini memproses sebuah informasi atau sebagai database pintar, database khusus. Kemudian jawaban dikembalikan melalui STP ke SSP. Nah, di sini kemudian SSP mengatur koneksi panggilan melalui transport network agar percakapan bisa berlangsung. Jadi transport network ini yang benar-benar membawa percakapan antara seperti ini. Nah, di sini ada eh, OSI referensi model terhadap SS7 network arsitektur, di mana eh, yang kiri adalah lapisan menunjukkan 7 lapisan standar komunikasi. Kemudian, kenapa ini disandingkan untuk sebagai acuan memetakan fungsi protokol si SS7 ini. Nah, yang bagian kanan itu ada MTP, di mana terbagi menjadi 3 level dan setara seperti network layer, data link layer, dan atas pengiriman pesan signaling dari satu titik ke titik lain. Nah, di sini juga ada SCP, TUP, ISUP, TCAP yang berfungsi di atas MTP level 3, setara dengan lapisan atas OSI layer seperti application layer, presentation layer, session layer, dan transport layer. Nah, di sini ada eh, blocking probability di mana eh, apa namanya besarnya beban trafik dalam satuan Erlang diperoleh dari jumlah rata-rata panggilan yang masuk per detik dikalikan dengan rata-rata lama percakapan tiap panggilan. Jadi em, di sini kita mencari parameter berapa banyak panggilan yang datang per secondnya. Kemudian setiap panggilan tersebut itu berapa lama, artinya berapa second per panggilan dengan tadi satuan Erlang. Jadi kita tahu seberapa banyak panggilan tersebut yang datang dan berapa lama kita bisa menghitung switch yang kita sediakan. Itu nanti terdapat blocking probability-nya berapa gitu. Nah, di sini ada mm, gambar di mana ada overload dengan satuan Erlang di bagian sumbu horizontal bawah. Kemudian di sebelah kiri ada blocking probability pada sumbu vertikal. Kemudian ada eh, terang atau number of terang jumlah saluran ya yang ditunjukkan di kurva-kurva atas. Kemudian penjelasannya kurang lebih jadi semakin besar
overload dengan jumlah terang terbatas, maka probabilitas blocking meningkat. Kemudian semakin banyak terang yang tersedia, maka overload yang sama, kemudian probabilitas blocking jadi eh, kecil. Kalau ambil case dengan misalkan 5 overload, kemudian eh, kita punya saluran 10 atau 1, 10 atau 11. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya akan grafiknya akan menunjukkan blocking probability 0,01 atau eh, 1%. Mungkin di situ letak idealnya, Pak, dalam jaringan telekomunikasi. Kemudian di sini ada utilisasi terang atau mm, tabel di mana kita ingin supaya blocking probability kita itu kecil dengan menyediakan jumlah saluran atau terang tertentu. Nah, di sini ada kolom load, yaitu besar traffic yang ditawarkan atau jumlah rata-rata loadnya. Kemudian ada tabel terang, terang at 1% itu maksudnya kayak hmm, kita tuh pengen blocking probability kita 1% dengan menyediakan terang seperti di kolom ini gitu. Nah, utilisasi ini adalah tingkat efisiensi penggunaan saluran pada berbagai traffic. Hmm, Kita ingin supaya blocking probability kita terjaga di 1%. Nah, permasalahan di sini ketika kita ingin tadi blocking probability-nya 1% pada lot tertentu. Contoh kita punya lot satu panggilan di sini, kemudian eh, maka utilisasi kita akan rendah, artinya kurang efisien dengan terang yang dengan nilai utilisasi 0,2 atau 2%. Trafik panggilan yang jarang, terus kita sediakan saluran atau terang yang jumlah besar, maka utilisasinya akan cenderung nggak efisien atau salurannya nggak apa ya, nggak terpakai gitu, nggak kurang efisien deh. Nah, kalau loadnya tinggi, di sini misalkan 100 atau panggilannya tinggi, hmm, kemudian kita sesuaikan nilai terangnya itu eh, di 117 sesuai tabel ini, maka eh, nilai utilisasinya akan cenderung tinggi, di mana bisa dikatakan jaringan telekomunikasi kita eh, efisien gitu. Nah, biasanya tabel ini itu dipakai sebagai acuan para apa namanya planner jaringan telekomunikasi untuk menentukan jumlah saluran minimum supaya yang eh, satu sekaligus menunjukkan efisien pada berbagai tingkat traffic. Mungkin submateri terakhir bisa dijelaskan oleh Ibu Rahma. Baik, untuk frekuensi Rius dalam sistem seluler ini wilayah layanan dibagi menjadi sel-sel kecil seperti sarang lebah agar daya pancar lebih terbatas. Dan dengan cara ini frekuensi yang sama bisa dipakai kembali di sel yang lain yang cukup jauh sehingga spektrum yang terbatas bisa digunakan lebih efisien. Polarius biasanya 4, 7, atau 12 tergantung desain jaringan tanpa frekuensi Rius dan kapasitas jaringan selulernya sendiri akan sangat terbatas. Pada gambar ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jaringan akan di sel-sel kecil yang berbentuk heksagonal dan masing-masing dengan base station dan daya pancar yang terbatas. Frekuensi yang sama bisa dipakai ulang di sel yang lain yang cukup jauh, sehingga spektrum yang digunakan akan lebih efisien. Dan bisa pindah slide, Kak. Untuk peran MSC dan handoff, Mobile Switching Center atau MSC adalah pusat pengendali komunikasi di jaringan seluler. MSC memastikan panggilan sampai ke ponsel yang benar dan mengatur alokasi kanal dari komunikasi. Saat pengguna berpindah dari satu area ke area lain, MSC juga menangani proses handoff
yaitu pemindahan koneksi dari satu base station ke base station lain. Jika handoff dilakukan dengan baik, pengguna tidak akan merasakan panggilannya akan terputus. Pada gambar ini, ini merupakan gambar dari MSC yang mengatur seluruh base station dalam jaringan. Saat ada panggilan masuk, MSC akan melakukan broadcast ke semua sel dan ponsel dengan nomor yang cocok akan menerima channel uplink atau downlink. Dan selama komunikasi, MSC terus memantau sinyal ponsel dan jika sinyalnya melemah, MSC mengatur handoff ke base station tetangga. Dan handoff itu sendiri bisa berbentuk hard handoff di mana koneksi lama diputus dulu baru dipindahkan atau soft handoff pada CDMA di mana koneksi baru dibuka sebelum yang lama ditutup sehingga transisi terasa lebih mulus. Untuk slide selanjutnya boleh Karangga. Oke, di slide selanjutnya ada frekuensi reuse, di mana pertama keunggulan dan kelemahan jaringan telepon kabel dibandingkan internet. Keunggulannya adalah koneksinya lebih stabil, kualitas suara ingin, delay kecil karena menggunakan sirkuit switching. Lalu kelemahannya adalah tidak fleksibel dan boros sumber daya dan kurang efisien dibandingkan internet yang berbasis paket switching. Lalu yang kedua, di sini ada perbedaan kegiatan engineering antara sirkuit switching dan internet. Untuk sirkuit switching, fokus pada penyediaan jalur fisik yang terhubung terus-menerus, perhitungan kapasitas trunk, dan minimisasi blocking. Lalu yang kedua, kalau internet atau paket switching, itu fokus pada routing paket, pengaturan buffer, protokol komunikasi, dan efisiensi penggunaan bandwidth. Lalu di poin 3, ada telepon seluler lebih mirip kabel atau internet. Telepon seluler mirip telepon kabel dalam hal panggilan suara, karena masih menggunakan prinsip circuit switching pada core tradisional. Namun, dengan berkembangnya teknologi data 3G, 4G, 5G, telepon seluler kini lebih mirip internet, karena komunikasi banyak berbasis di WhatsApp, call, dan sebagainya. Selanjutnya. Kesimpulannya di sini, switching jaringan telepon telah berkembang dari sistem crossbar yang sederhana namun boros menuju multi-stage efisien. Signaling as a server serta konsep Erlang memastikan panggilan dapat terhubung dengan andal. Pada reuse, peran MSC dan handoff menjadi kunci agar layanan tetap efisien serta panggilan tidak terputus. Intinya, evolusi teknologi telekomunikasi selalu berfokus pada satu hal, yaitu menjaga pengguna tetap terhubung dengan baik. Sekiranya segini presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Oke, terima kasih untuk grup 6. Waktu lagi mempersiapkan ada pertanyaan yang muncul nggak? Baca lecture notes atau Garcia atau nonton video yang lalu? Ya, cukup Boleh Pak, simpel saya mau ya. dulu Pak. Gimana? Silakan, Pak. Tadi kan ada rumus itu Pak ya, apa namanya, blocking probability Mm-mm, yang Erlang, sorry, bentar. mm-mm. Terus gimana, Pak? Pertanyaannya, Pak? Bedanya sama yang apa namanya grafik itu apa ya Pak ya? Soalnya sama-sama menjelaskan terkait blocking probability, trunks dan loadnya. Yang ini sama yang slide sebelumnya tadi. Nah ini Pak. Oh, Erlang ini kan sebenarnya ukuran beban ya, beban kan dia istilahnya overload ya. Jadi ya beban yang masuk akan membebani jaringan tuh seberapa. Di dalam engineering untuk circuit switching yang kita inginkan adalah eh, sebisa mungkin orang berkomunikasi dan sebisa mungkin orang tidak dapat nada sibuk. Karena paradigma berkomunikasinya kan didudukin sirkuitnya sehingga orang lain kalau sirkuitnya penuh semua dapat nada sibuk. Nah, kita nggak mau
kurang resourcesnya. Jadi ini sebenarnya cara mengelola resources ya. Resourcesnya kita kalau terlampau sedikit ya, sirkuit kita kurang dibanding orang yang ingin bertelepon ya, loadnya, maka kebanyakan orang bakal dapat nada sibuk. Nanti orang marah sama Telkom gitu ya. Kalau kalau di Jakarta setiap kali telepon dapatnya nada sibuk, simply karena stasiun teleponnya itu sirkuitnya kurang. Jadi dengan problem yang semacam itu kita harus punya cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya pertama-tama kita harus punya ukuran sebenarnya load yang kita harus tangani itu berapa. Nah, Erlang itu adalah ukurannya. Dan kalau kita lihat rumusnya, Erlang itu bukan cuman jumlah panggilannya berapa ya, jumlah panggilan itu sifatnya probabilitas. Biasanya pakai apa distribusi Poisson atau apa yang umum yang bisa kita pakai untuk memodelkan datangnya panggilan. Nah, lalu tapi probabilitas datangnya panggilan itu kan baru satu parameternya. Masalahnya setiap kali datang panggilan dia ngedudukin sirkuit itu berapa lama gitu ya. Jadi ini kayak logikanya kayak optimasi hotel. Ya, hotel kita mesti sediain berapa kamar buat turis ya. Masalahnya adalah kita harus tanya berapa banyak turisnya, terus setiap kali dia datang dia nginepnya berapa lama. Gitu ya. Kalau kalau kamar kita kurang, terus kebanyakan orang nggak bisa dapat kamar ya pariwisatanya suffer. Ya, tapi kalau kamar kita terlampau banyak, turisnya dikit, nanti utilisasi rendah ya. Kalau di dalam logika hotel, okupansinya rendah. Ya dia tekor juga kalau gitu, karena kan dia harus perawatan ya untuk seluruh resourcesnya dia, tapi nggak ada yang pakai. Jadi nanti yang bayar ke Telkom terlalu sedikit, terus dia tekor gitu. Jadi kita pingin yang rada ngepas gitu ya, sehingga ya oke lah masih ada blocking, karena blocking itu nggak bisa dihindari. Ya namanya juga circuit switching gitu ya. Jadi kalau pas penuh trafficnya melebihi dari resources yang ada, yang pasti yang berikutnya masuk dapat blocking. Tapi blockingnya rendah aja ya, dan blocking yang bisa diterima itu setelah menghitung pakai Erlangnya. Jadi rumus Erlang itu overload itu masuk untuk menghitung blocking probability sih. Di buku Garcia dan di lecture note saya ambillah satu rumus blocking probability. Jadi kita bisa ngitung blockingnya berapa ya. Lalu secara engineering kita ngincer supaya blockingnya 1% aja. Karena kalau 1% berarti 99% orang yang mau masuk telepon bisa lewat. Gitu ya, itu cukup bisa diterima lah. 1% tuh cukup rendah lah blocking probability-nya. Nah, lalu dengan menghitung kurva ini ya, kalau blocking probability yang mau kita 1% berarti kan di garis 0,01 itu kita harus berurusan dengan estimasi overload kita berapa ya, berapa sih beban komunikasi di satu kota atau yang harus dilayani satu sentral telepon tertentu. Nah, kalau beban telekomunikasi itu diketahui, terus kita punya target 1% blocking probability, kita langsung bisa ngitung jumlah sirkuit yang kita harus sediakan tuh berapa supaya kita nggak rugi-rugi amat. Nah, pada kenyataannya di dalam tabel itu yang tadi dipresentasikan makin rame panggilannya ya, loadnya itu makin tinggi, sebenarnya kita tetap makin untung ya. Karena misalnya kalau loadnya 4 ya, eh, itu kan 10 yang harus disediakan supaya blocking probability-nya 1. Tapi kalau loadnya 8, nggak berarti eh, yang kita harus sediakan tuh jadi 20 gitu ya. Cukup 15. Lalu utilisasi kita tuh naik ya. Dari apa 0,4 utilisasinya jadi 0,53. Jadi makin rame sebenarnya makin untung gitu ya. Cuman masalahnya adalah eh, kalau kita salah estimasi dan salah engineering kemacetan gitu ya. Jadi kayak kalau kita wali kota gitu ya atau gubernur, kita pingin downtown kita di Jakarta itu rame, karena berarti ekonomi jalan gitu ya. Tapi kita nggak mau overloadnya sedemikian tinggi sehingga dari pagi sampai malam macet gitu ya, karena artinya kebanyakan orang dapat blocking probability. Nah, engineeringnya tuh gimana gitu ya. Nah ini kalau dalam kasus circuit switching jadinya begitu engineeringnya. Ngitung-ngitung overload, kalau kita bisa estimasinya cukup bagus ya, terus kita bisa ngincer blocking probability tertentu karena itu bisa kita hitung. Dan kalau kita beruntung ya artinya banyak orang yang suka ya make overload kita tinggi, utilisasi kita bagus juga gitu.
Ya, jadi problemnya seperti itu. Kalau kalau di internet kita sama sekali berbeda problemnya kan karena internet nggak pernah dapat nada sibuk, cuman delay berkepanjangan sampai orang kesel gitu ya. Kalau macet problem juga, tapi bukan nada sibuk karena dia circuit switching gitu ya. Kalau internet paket switching, dia bukan circuit switching, jadi nggak pernah dapat nada sibuk. Cuman kalau telepon klasik ya dapat nada sibuk. Jadi engineeringnya kayak gini. Ya. Mudah-mudahan jadi lebih jelas Pak Rizky. Atau ada pertanyaan lagi kah? Oh, Pak, kemarin saya kan nyari materi seputar time division switching TDS. Iya. Nah, itu saya lagi baca-baca terus ada yang space division switching. Eh, Maksudnya saya cuma mau nanya perbedaannya kan pas saya cari tahu lebih lanjut kan cuma di bagian basis fisik aja ya Pak. Ada lagi nggak Pak perbedaan yang mendalam antara time division switching sama space division switching? Nah, jadi itu kalau di Garcia dia kan jelasinnya space division switching dulu ya. Karena kalau sistemnya analog, time division itu susah. Jadi begitu udah digital terus bentuknya pulsa-pulsa 1 0, kita kalau mau bagi eh, paket data kita ya misalnya sekian milisecond punyanya user ini lalu nanti switch pindah ya. Itu kalau udah digital gampang tapi kalau analog susah. Jadi yang berkembang di awal tuh space switching dulu ya. Nah, space switching itu logikanya adalah layer yang di tengah itu dipakai barengan. Jadi kalau crossbar kan semua orang disediain jalurnya ya ke semua orang lain itu boros banget ya dan berkembangnya n kuadrat itu tadi Bu Rahma bilang. Tapi kalau kita bicara oh resource-nya bisa kita sharing. Kalau yang satu nggak pakai dilepas dipakai yang lain, terutama yang di layer tengah itu tuh yang di sharing ya. Jadi blocking probability-nya adalah kalau layer tengahnya penuh. Kalau layer tengahnya penuh nggak ada lagi yang bisa masuk. Ya, tapi berarti layer kiri kanannya ada jumlah tertentu, kita harus ngitung di layer tengah itu harus disediain berapa. Kalau kita pakai formulanya ya, kita bisa juga dapat non-blocking switch gitu ya kalau kita mau. Tapi itu artinya resource yang kita sediain harus lebih banyak. Kalau kita resource-nya terbatas ya kita terpaksa makan blocking probability yang lebih tinggi. Nah, begitu TDS-nya ada ya, begitu apa teknologi kita geser ke yang digital, time switching itu jadi bisa terus orang kombinasi deh. Jadi space switchingnya tetap ada di tengah, tapi di bagian luarnya kita rubah digital, kita time switching gitu. Ya jadi lebih lebih fleksibel sih. Lama-lama akhirnya seluruh jaringan telepon kabel itu juga pakai komputer ya untuk ngerjainnya ya, nggak pakai apa sirkuit yang apa mekanik lagi kayak zaman dulu sehingga terus efisiensi itu jadi bisa bisa lebih tinggi. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat layering dari jaringan telekomunikasinya itu kalau di awal cuman pokoknya ada transport layer sama apa signaling gitu ya. Ada transport channel sama signaling channel. Yang satu buat dial pakai SS7 itu, yang satu lagi buat kalau benar-benar nelpon suaranya lewat di kabel yang satunya. Jadi sebenarnya sih dua layer gitu ya. Nah, cuman begitu mulai digitalisasi terus dikerjain sama komputer, orang punya konsep seven oscillator itu terus mulai dipadankan gitu. Oh, ini berarti layer fisikalnya ada di sini gitu ya, terus sampai network layer. Tapi sebenarnya padanannya itu kan kelihatan juga agak terlalu sederhana ya, kayak cuman lapisan bawah pokoknya yang dekat sama fisikal, lapisan atas pokoknya yang dekat sama application jadi satu aja gitu ya. Macam-macam teknologinya ditumpahin aja ke situ gitu. Karena sebenarnya jaringan telepon kabel ini muncul dari tradisi teknologi yang beda ya dari internet gitu. Cuman supaya skemanya masuk terus bisa saling koneksi, engineer-nya bisa saling bicara, akhirnya ya dibuat skema-skema padanan yang semacam itu sih. Nah, telepon wireless itu tadi ya yang selular, resource-nya jadi bukan cuman switching tapi frekuensi. Masalahnya kan dia nggak lewat kabel ya, dia lewat udara. Masalahnya kalau di udara itu semua orang teriak ke udara yang sama, terus frekuensinya habis, resource-nya habis, ya udah blocking ya. Dan masalahnya blockingnya blocking total lagi ya. Kalau di udara kan udah nggak bisa diapa-apain, kalau habis ya habis gitu. Nah, sehingga harus bisa resource itu di reuse istilahnya, makanya frekuensi reuse ya konsepnya karena setiap BTS itu kan cakupannya
ada lah ya, tergantung dia frekuensi pancarnya berapa dan sebagainya. Mungkin kalau untuk 2G atau 3G ordernya 50 kilometeran gitu ya. Tapi artinya kalau cukup jauh, lebih jauh dari coverage frekuensi yang dipakai, bisa pakai frekuensi yang sama tapi nggak interferensi. Cuman harus diatur aja gitu ya, kayak ngatur apa ubin gitu ya di tanah supaya nggak saling mengganggu. Ubin yang warnanya sama agak jauh gitu ya. Jadi dibuat apa pola pattern frekuensi riusnya itu sehingga apa resource frekuensi yang terbatas itu bisa dipakai berulang-ulang terus bisa ketutup semua satu kota atau satu daerah yang perlu untuk di cover begitu. Kalau ada yang nakal ya terus mancar di tempat tertentu ya abis juga tuh sebenarnya ya. Jadi kalau di lab ada yang main software defined radio gitu ya terus mancarnya nakal, powernya gede gitu ya. Biasanya sih kalau di lab kita main SDR powernya kecil-kecil ya kalau kuliah nirkabel. Tapi kalau powernya sampai gede terus apa mengganggu frekuensi reuse patternnya orang padahal orang-orang tuh bayar ya untuk licensing frekuensi ntar bisa digerebek terus ditangkap karena melanggar ini ya melanggar hukum ya pakai frekuensi yang apa tidak dimiliki gitu ya. Nah terus frekuensi-frekuensi yang buat WiFi itu frekuensi bebas karena untuk education buat medical ya buat eh, apa memang makanya jadi WiFi nggak berbayar karena pakai frekuensi ISM band itu istilahnya ya. Ada beberapa pita frekuensi yang disediakan untuk kebutuhan-kebutuhan itu ya. eh karena kalau medical harus bayar license, pendidikan harus bayar license sangat memberatkan. Tapi kalau untuk operator telekomunikasi yang berbayar, ya dia harus bayar license ya untuk menduduki frekuensi tertentu itu ya. Jadi apa kalau Bapak Ibu kuliah komunikasi seluler atau nirkabel mungkin membahas dengan lebih detail ya alokasi-alokasi frekuensi itu. Begitu udah didudukin terus ada kontrak ya selama berapa tahun nggak bisa digusur seenaknya tuh ya. Kalau mau digusur harus ada ganti rugi dari pemerintah dan lain sebagainya. Jadi agak merepotkan ya. Makanya transisi dari 4G ke 5G itu ya harusnya 5G itu pakai frekuensi-frekuensi 4G sama 3G aja karena lebih enak frekuensinya lebih rendah coveragenya lebih besar karena gangguan di udara lebih kecil, tapi nggak bisa ya karena apa user-usernya nggak bisa digusur gitu aja. Jadi seluruh engineering kita itu sebenarnya berusaha melakukan pengaturan resources sih. Bentuknya kadang-kadang frekuensi di dalam kasus circuit switching, resourcesnya itu switchnya itu ya sirkuitnya itu ya terang istilahnya ya yang harus disediakan supaya blocking probability-nya bisa acceptable gitu ya. Ya, mudah-mudahan jadi lebih jelas sedikit ya. Nah, ini chapter ini tetap kita bicarakan karena telepon kabel masih ada ya, telepon seluler beroperasinya dengan paradigma yang semacam itu, walaupun makin lama mungkin telepon kabel itu makin menurun ya dan makin banyak rumah yang kalau nggak punya telepon kabel ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya bisa pakai HP ya. Kalau telepon kabel toh nggak pernah dipakai juga ya. Terus lama-lama nggak dibayar ininya rekeningnya terus ya udah diputus aja terserah gitu sehingga Telkom juga agak kesulitan ya dia harus pivot bisnisnya gitu kalau nggak tahu Bapak Ibu ada yang kerja di Telkom nggak ya mungkin bisnisnya zaman sekarang itu ini ya apa bundling jadinya ya internet TV sama telepon kabel karena jualan telepon kabelnya sendiri aja begitu aja udah nggak laku lagi zaman sekarang. Nah, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Pak Ihan, saya mau nanya. Iya Pak Bu gimana Bu? Eh, Kalau buat yang gambar pertama itu kan kalau jumlah cross point-nya over kan jadi nggak even ya Pak. Iya Bu. Terus saya F itu harus mengganti switch itu jumlah cross point-nya. Apa emang harus pakai multi stage switch aja apa ada cara lain Pak? Iya, dia kan kalau crossbar itu kan kayak matriks gitu aja ya. Inputnya jumlahnya N, outputnya N juga yang butuh dikoneksi. Jadi kalau N-nya tambah 10 kali lipat, maka 10 pangkat 2 jadi 100 kali lipat tuh crossbar yang harus disediakan. Nah, kalau dulu waktu analog belum bisa time division switching ya, belum bisa digilir karena datanya belum digital, belum bisa dipotong dengan enak.
ya akhirnya pakai space switching karena space switching itu bisa menyelipkan layer yang di tengah itu bentuknya nggak mesti matriks yang n kali n kayak gitu, terus yang switch yang di tengah itu space divisionnya itu bisa dipakai barengan di share gitu. Ya, jadi dengan cara sharing semacam itu kita bisa punya konektivitas yang lebih lebih enteng, lebih dikit, bertumbuhnya itu nggak n kuadrat. Karena kalau kita bayangin satu kota ya, kan populasinya Jakarta 7 juta gitu ya. Kalau semua orang nelpon barengan sekaligus gitu aja, langsung jebol kali ya. Apa? Terutama kalau pakai crossbar gitu ya. Ya katakanlah orang overloadnya nggak 7 juta lah ya. Kalau di Jakarta mungkin 1 juta lah gitu ya. Berarti kan 1 juta kuadrat gitu kalau teknologinya cuman crossbar gitu. Jadi crossbar tuh sangat tidak efisien. Memang akhirnya perlu ya teknik-teknik lain untuk lebih efisien gitu ya. eh Ya mungkin sih sekarang ini malah kalau telepon kabel nganggur kali ya di Jakarta ya. Tapi loadnya jadi pindah ke wireless sama seluler semua gitu ya. Nah, di situnya kalau masih logikanya kalau kita manggilnya lewat 4G ya atau GSM itu kan logikanya masih sama tuh. Masih circuit switching, dial, sediain sambungan mungkin lewat lewat jaringan-jaringan yang tadinya secara tradisional telepon kabel juga ya terus harus disediain. Terus kalau kita sial dapat blocking probability ya. Dan kita selalu memang beroperasi dengan estimasi ya. Oh oke, overloadnya sekian, terus kita estimasi. Biasanya kalau terjadi bencana ya, kalau apa overloadnya di luar estimasi ya, maka mau nggak mau ini ya, apa jaringan kita jebol. Karena jaringan kita itu memang biasanya tidak didesain untuk kebencanaan. Ya, jadi kalau kebencanaan terus eh, overloadnya itu di luar estimasi yang biasa ya, yang normal, harus ada cara lain sih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada diskusi sedikit di Garcia itu ya, kalau network capacity tertentu ini yang didesain ya, kalau overloadnya ini mentok ya, terus dipaksa ya, maka akhirnya yang load yang bisa lewat ya, carried load itu bakal turun. Ya artinya pada saat bencana misalnya semua orang telepon breakdown, komunikasi itu breakdown, nggak ada yang bisa tembus sama sekali. Ya karena semua orang dapat nada sibuk aja begitu. Ya. Problem lain misalnya kalau hari raya gitu ya, hari raya tiba-tiba semua orang berusaha ngucapin gitu ya, itu juga bisa breakdown ya. SMS juga bisa nggak terkirim gitu ya misalnya ya. Nah kalau lewat WA mungkin lebih lebih secure ya karena eh, ada apa layer OSI layer di atasnya yang berusaha bikin komunikasi itu lebih reliable ya. Tapi kebencanaan atau event ya, misalnya ada pertandingan bola besar-besaran, terus overload di satu daerah tertentu jadi sangat berat, harus disediain kapasitas tambahan sih. Ya, jadi kalau enggak pasti nanti ada gangguan ya. Tapi ya perusahaan telekomunikasi itu udah biasa juga ya melakukan yang kayak gitu karena kan bukan hal yang baru ya. Kalau ada perubahan load, terus kapasitas itu harus harus diadaptasi. Kecuali bencana ya. Kalau bencana memang agak sulit ya. Karena kadang-kadang unpredictable, terus ya kita terpaksa makan akibatnya tuh bahwa communication network itu breakdown ya pas ada bencana gitu. Ya, ya mudah-mudahan terjawab sedikit ya Bu Rahma. Atau ada pertanyaan susulan kah? Thank you Pak Ihan. Oke. Nah, tampaknya sedikit banyak jadi lebih jelas ya. Terus kita sampai di sini malam ini minggu depan materinya itu dari Pak Henry ya soal jaringan fiber optik karena kan memang jagoannya fotonika dan apa elektronika yang terkait dengan cahaya itu Pak Henry ya. Jadi Pak Henry yang bahas itu teknologi-teknologi yang terkait dengan komunikasi yang lewatnya di fiber optik ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat videonya, bisa lihat slide-nya, terus abis itu coba ngerjain kuis sama masukin PR-nya per kelompok. Ya, itu tugasnya, terus kita nggak ada pertemuan, jadi murni asinkron minggu depan. Ya,
Oke, kita sampai di sini malam ini. Thank you untuk grup 6. Nanti nilainya saya posting di Learn ya, nilai tekstilnya. Thank Thank you you. Pak Ihan. Selamat malam. Malam Pak